Seperti apa peluang para menteri yang disebut akan maju di Pilpres 2024? Bagaimana pula memastikan para menteri tetap fokus bekerja dan bisa memisahkan agenda kementerian dan agenda pribadi maupun partai demi kelancaran roda pemerintahan? Saya akan bahas bersama Saan Mustopha, Sekretaris Fraksi Nasdem DPR. Pak Saan, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Serta ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Kang Ujang, selamat malam, sehat ya? Selamat malam, sehat Mbak Sofi. Oke, Pak Saan, saya mau ke Kang Ujang terlebih dahulu ya. Ini kan sudah tinggal 2 tahun menjelang Pilpres. Pencapresan juga sudah mulai hangat diperbincangkan, termasuk 4 menteri yang katanya disebut-sebut mau maju di tahun 2024. Menurut Anda, peluangnya seperti apa, risikonya seperti apa? Ya, tentu keistimewaannya menjadi seorang menteri, artinya dia punya jabatan yang memang punya fasilitas yang bisa digunakan untuk menambah elektabilitas atau elektoralnya itu. Dan itu bukan rahasia umum. Oleh karena itu ya dari setiap pemilu ketika kita membahas isu ini ya memang harus mundur gitu, katakanlah ya didorong untuk mundur secara etika politik, tetapi faktanya tidak ada yang mundur. Ini yang menjadi problem karena enak, nyaman, punya fasilitas. Tetapi persoalannya tadi kita sepakat bahwa menteri yang katakanlah merangkap jabatan sebagai ketua umum partai itu tidak akan bekerja dengan baik, Mbak Sofi. Karena begini, saya punya pengalaman. Ketika itu saya mendapatkan informasi langsung bahwa ketika misalkan ketua umum, saya tidak sebutkan ya, ingin jalan ke daerah, sudah ke dapil, sudah ke kota A, kota B, kota C, lalu dipanggil Pak Jokowi. Tidak jadi itu ke daerah itu. Ya oleh karena itu ini penting ya, ini penting bagi yang menteri itu yang menjabat sebagai ketua umum partai untuk legowo lah, mundur gitu ya secara terhormat bahwa saya akan mencapreskan diri dan saya mundur dari kabinet dan toh bisa digantikan oleh orang partainya lagi begitu. Ya, dan wamen pun ada ya sekarang ya. Tapi begini, Pak Mahfud bahkan sudah secara langsung bilang tidak ada aturan yang dilanggar jika seorang menteri mencalonkan diri sebagai presiden. Mereka hanya harus mengundurkan diri kalau sudah resmi menjadi calon presiden. Apa yang bisa Anda tanggapi soal ini ketika Menko-nya sendiri langsung ada di depan untuk bilang bahwa nggak ada peraturan yang dilanggar kok? Ya, secara peraturan memang tidak ada yang dilanggar, tapi soal etika politik ini yang harus kita pertanyakan. Karena kan kita bukan hanya bicara soal regulasi. Regulasi iya, tetapi ada etika moral yang harus dijaga. Ini yang penting. Nah, selama ini kita ini tidak punya keteladanan. Jadi elit kita mempertontonkan ya biasa-biasa sajalah, seolah-olah tidak salah, seolah-olah memang tidak melanggar aturan, tapi faktanya mohon maaf bisa menggunakan fasilitas menteri itu untuk tadi ya memperkuat atau menaikkan elektabilitas dari para menteri itu. Nah ini yang menjadi persoalan karena kan ini belum masa kampanye ya, belum masa pemilu. Tapi udah kemana-mana, balihonya ada banyak begitu ya. Nah, itu menjadi persoalan ini kan tidak adil. Nah, oleh karena itu perusahaan dan partai-partai lain tentu akan protes terkait dengan persoalan ini. Oke, soal nama-namanya nanti akan saya gali lebih lanjut, tapi saya mau pindah ke Pak Saan lebih dulu. Pak Saan, sebelum kita bahas soal aturan versus norma dan etika, saya mau tanya dulu nih, apakah Nasdem ada menteri yang berasal dari Partai Nasdem yang akan maju ke Pilpres atau jangan-jangan sudah ada sosok yang dijagokan? Ya, nanti ini masih, kalau di Nasdem sendiri masih proses ya. Nanti bulan Juni pada saat Rakernas, siapa calon-calon yang akan diusung oleh Partai Nasdem, apakah dari internal maupun dari eksternal partai. Tapi dari 4 menteri ini ada nggak yang akan didukung kira-kira? Ya gini, dari 4 menteri yang maju kita belum menentukan. Tapi kalau misalnya kita terkait dengan tema kita hari ini, setidaknya ada 3 hal ya kenapa para menteri yang mau maju itu harus mundur. Pertama, jangan sampai mengganggu kinerja pemerintahan Pak Jokowi. Di saat Pak Jokowi fokus untuk meningkatkan kinerjanya akibat dari pandemi, banyak hal yang terganggu, maka di sisa waktu ini kan Pak Jokowi penuh dengan konsentrasi, fokus agar kinerja dan program-programnya bisa terlaksana dengan baik. Tapi kalau menterinya disibukkan dengan urusan pencapresan, tentu akan mengganggu kinerja Pak Jokowi, mengganggu kinerja pemerintahan hari ini.
Nah, yang kedua tentu mereka juga yang mau maju kan perlu mempersiapkan diri. Tidak bisa seperti Pak Mahfud sampaikan, itu ketika tahapan resmi sudah dimulai, mereka sudah ditetapkan sebagai pasangan calon presiden secara resmi, tapi kan mereka butuh persiapan. Dan untuk mencalonkan presiden, persiapannya tidak singkat. Dari sekarang mereka harus sudah mulai. Nah, ketika mereka mempersiapkan diri untuk menaikkan popularitas, menaikkan elektabilitas dan sebagainya, tentu membutuhkan waktu dan mereka harus muter dan sebagainya. Nah, yang ketiga, menghindari konflik of interest. Jangan sampai mereka menyalahgunakan posisi mereka sebagai menteri untuk kepentingan politik dalam rangka menaikkan popularitas dan elektabilitas. Oke. Mereka spending di iklan misalnya. Ada fasilitas-fasilitas publik digunakan untuk iklan dan sebagainya. Nongol wajah-wajah calon menteri yang dari kabinet kan gitu. Karena mereka punya fasilitas untuk itu. Nah, 3 hal inilah yang menurut saya kenapa mereka harus mundur. Walaupun memang belum ada aturan resminya, tapi ini secara etik supaya tidak mengganggu dan menjadi beban pemerintahan Pak Jokowi ke depan. Pak Saan, tapi apakah Partai Nasdem bilang bahwa menteri yang punya hasrat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden itu harus mundur semata karena Nasdem sebenarnya tidak menjagokan dari salah satu dari keempat menteri ini? Nggak ada, ini soal etik aja ya. Jadi Nasdem tidak terkait dengan soal jago menjagokan. Jadi siapapun, even itu nanti menteri dari Nasdem, kalau memang nanti mau mencalonkan sebagai calon presiden, ada hasrat ya untuk mempersiapkan diri menjadi calon presiden, ya secara etik dia harus mundur. Kenapa saya katakan mundur tadi? 3 hal itu yang mendasar menurut saya, yang harus menjadi pegangan mereka semua. Di saat fokus pemerintah itu dalam penanganan pandemi, pemulihan pasca pandemi, mempercepat program-program yang tertinggal akibat pandemi, tapi para menterinya sibuk mempersiapkan diri untuk mencalonkan presiden dan tentu akan mengganggu kinerja kan gitu. Yang kedua juga tadi mereka harus mempersiapkan diri dari sedini mungkin. Itu hal-hal yang menurut saya mendasar kenapa mereka perlu mengundurkan diri ketika punya hasrat untuk mencalonkan sebagai calon presiden. Oke, clear itu. Saat ini ada 4 nama menteri yang dikabarkan berminat untuk maju menjadi calon presiden, yaitu Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Airlangga Hartarto, dan juga Erick Thohir. Seberapa besar peluang nama-nama ini? Saya akan tanyakan kepada 2 narasumber saya sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam akan segera kembali.